cerita nih. Nalika aku dolan camping neng Watu Payung campur darat. Nah, bengi kuwi aku camping cuma wong telu. Sampai sini wong papat. Wong papat iku sing sitok cewek gak kuat dengan keadaan sekitar. Dek iki koyo ndirasa kehadiran makhluk lain ngono ki dhek ndirasa ngono kuwi. Tapi kita bertiga ndak tahu. Akhirnya di tempat parkir kita motornya masuk ke lokasi tempat parkir, dia nggak kuat pulang. Dan selanjutnya kita camping cuma bertiga. Ceritanya di situ ya seolah-olah nggak ada apa-apa, tapi kejadian itu di tengah malam itu sangat yuk simak aja videonya. Jadi ceritanya ini lur, pada malam itu kami berangkat dari rumah ya jam 7 malam pada hari Jumat. Kan Sabtu kita libur, jadi kita itu kalau hari libur itu bingung acara teman-teman itu. Jadi berangkatnya itu hari Jumat malam jam 7 kita setting kumpul di depan SMK Negeri 3 Boyolangu atau STM Negeri. Nah, kita berkumpul di situ jam 7 ya. Oke, sebelum kita berangkat ternyata kita persiapannya ada yang kurang. Ya di antaranya ada panci. Kalau mau ngopi kan kita butuh panci, tapi kita bawa kompor dilaku bawa kompor gitu. Terus kemudian pinjem panci, milih panci nggone konco terdekat. Di situ ada teman terdekat. Akhirnya pancinya tak masukkan tas ini. Nah, gitu. Ya udah, kita udah kumpul cuma 4 orang. Tadi ada 3 motor, 4 orang, yang satu boncengan, saya sendiri sama temanku cewek sendiri. Nah, ini kita berkumpul jam 7. Oke, sudah persiapan berangkat, gitu aja ya. Ya, di tengah perjalanan lancar, sampai di tengah-tengah itu aku kehilangan 2 temanku. Kenapa? Dia di mana gitu, nggak tahu. Saya tunggu selama kurang lebih 10 menit, akhirnya dia muncul. Ternyata dia mau beli sesuatu, air minum. Ternyata di tempat saya berhenti itu ada toko. Nah, akhirnya berhenti di situ, beli minum sama beli arang. Itu udah di pintu masuk lokasi ya, desa lokasi yang kita tuju. Jadi desanya Pelem. Di situ masuk karena ada di sebelahnya itu kan ada gapura gitu ya, gapura masuk desa Pelem, sebelahnya Taman Ayam Tentrem. Oke, kita masuk itu kurang lebih ya, ini temen saya ini udah tahu lokasinya di situ, tapi lewatnya ini yang salah. Harusnya kita pakai jalur yang lurus terus belok, jalan yang aspal, sampai naik gunung itu sudah aspal. Jadi kita ada nyampe di sana itu sekitar jam 8 malam lur. Jadi setengah songolan lah. Ini posisinya di bawah pohon bambu yang tebal gitu ya, lebat, terus perengan gunung yang jalan kita masuk. Kalau itu siang itu sebagai jalan utama naik ke puncak Watu Payung, wisata Watu Payung di situ kan. Panggone neng kono kuwi. Dadi parkir iki sepeda motor loro tak encep di situ, dan sepeda motor yang ketiga yang dinaiki cewek. Itu dia nggak kuat karena udah merasa gitu ya, udah merasa aura yang kurang enak. Aurane gak penak. Ngono ki dhek iki pamit. Kok gak enek wong pikirane dhewe. Sepi lho, ora enek wong. Ngono to. Akhire wis aku tak mulai sik, aja munggah sik, aku tak mulai ngono. Dadi ning kono ki cedek perengan gunung, terus kon nyawang, mulai kon nyawang, sawangan sih, aku tak mulai dianter, ya wes bene kayak mulai, awake dhewe bablas munggah, jadi jam 8:30 munggah ning Watu Payung. Sampainya di sana teman saya yang barusan pulang itu udah, sesampainya dia pulang kita melanjutkan perjalanan naik
jalannya itu medannya itu nanjak, tapi teman saya yang satu ini nggak tahu, tapi yang saya sama teman saya yang suka satunya tahu. Ya udah kita naik di situ, gini rasanya naik, lama nggak naik, ini kaki berat sekali, yang ngomongnya seperti itu. Alhamdulillah sehat ya, naik sampai atas. Terus sesampainya di belakang Watu Payung kita berhenti ngobrol sedikit, ya berpikir di situ, ini lanjut apa kita mendirikan tenda di sini aja. Teman saya satu jawab, ya lanjut atau naik lagi, yang sudah biasa naik. Ini yang satu ini pasrah, sudah ngantuk, ini mata sudah nggak kuat buat melek, itu nggak kuat. Udah kita berhenti sebentar di situ ngobrol-ngobrol, ya kurang lebih ada setengah jam berhenti, padahal naiknya itu cuma 5 menit, jadi berhentinya setengah jam. Lucu sekali. Jadi sampai malam, akhirnya kan keburu malam gitu kan. Itu udah malam, tapi ya di situ udah keburu malam. Ngobrol terus saya sambil tanya teman saya tadi yang pulang buat WA, dan dia ternyata belum bisa dihubungi, masih di jalan. Kita berhenti dulu ngobrol-ngobrol di situ. Ya kita tuh di Watu Payung gitu ngobrol ya selama setengah jam kalau nggak salah. Tapi di situ saya WA sama teman saya yang meninggalkan tadi. Maksud saya tanya lokasi dia itu di mana, ceritanya gimana. Ini saya tampilkan SMS-nya, WA-nya ya. Yang ngomong seperti ini, Mas, kalau lokasinya itu sebenarnya jalannya salah, bukan lewat situ, tapi lewat yang sebelah barat ada jalur aspal, cor-coran paving, ada cor-coran gitu loh, jadi sepeda motor itu bisa sampai atas. Ceritakan seperti itu. Terus saya tawari juga, gimana kamu mau balik ke sini apa enggak? Kalau mau balik oke, nanti kita turun lagi, naik motor kita naik lagi. Dah, dia angkat tangan, nggak mau. Ya udah, wes. Udah gitu kita lanjut perjalanan. Setelah kita lanjut perjalanan itu memang udah gelap. Itu suasana agak sedikit mencekam ya, ibarat malam itu malam yang mencekam. Tapi kita nggak ngerasa, teman-teman tuh biasa aja. Ini lama nggak hiking, ya udah kita menikmati hiking di malam hari, konyol ya. Kita hiking di malam hari, ya nggak terasa itu udah sampai tinggi, udah sampai puncak. Ini udah bingung, udah blank ini pikirannya, udah kacau seperti ini. Perasaan saya juga kurang enak. Cuma bertiga, pikiran saya gitu, cuma bertiga naik di gunung, ganjil katanya itu kalau kita main ke gunung ganjil itu nggak boleh katanya gitu. Ya udah, teman saya ini mau bikin tenda di sini aja, nggak usah ke atas, nggak usah ke sebelah sana gitu. Kalau di sebelah sana memang bagus view-nya, tapi saya di situ tuh memandang itu gelap banget, gelap sekali. Setelah itu kita rundingan, kita mau bikin tenda di sini. Tapi temanku yang satu ini dia nggak sabar, dia ingin ngecek lagi ke atas yang lebih gelap itu. Nah, dia masuk ke sana. Oh, udah kamu cek dulu aja. Saya bilangnya seperti itu, dia akhirnya berangkat ngecek. Oke, tak tunggu di sini yo. Oke, terus dia kendel deh, wis gak kroso apa. Memang usianya itu di bawah kita. Karena itu. Ya wes, kamu cek dulu di sana di atas. Memang dia benar menemukan, oh di sini enak, tempatnya enak, di sini enak buat tidur. Memang ada apa ya, di situ kan saya lihat di scroll videonya di lokasi itu kan memang ini savananya itu untuk tidur, untuk itu enak. Memang rumputnya itu tergolong rumput yang empuk gitu loh. Kalau dibuat tidur itu enak. Ya udah, cocok lah di situ. Oke, kita naik bareng ke atas. Ya udah, tanpa pikir panjang kita buka, kita tata tenda, kita bangun tenda di situ. Setelah bangun tenda, kita ya
capek ya, mata sudah ngantuk, udah mulai ngantuk, itu sekitaran pukul setengah 10, hampir jam 10 malam. Nah gitu, terus kita pasang tenda. Ini teman satu ini bingung, kehilangan kacamata, katanya itu jatuh di mana, udah bingung nggak karu-karuan. Dicari aja udah wes, kok digoleki kok temu dewi, kata. Ya wes, saya di situ mempersiapkan untuk bakaran. Nah, saya dan teman-teman itu memang niatnya di situ itu mau makan apa ya namanya, mentok bakar. Kalau mentok itu bahasanya Indonesia apa ya? Angsa yang itu loh ya. Memang angsa muda itu enak dibakar, rasanya wijos. Konon ceritanya kalau kita mau bakar di situ itu sebenarnya harus izin dulu. Nah, itu harus izin sama yang menempati di situ, sama yang penunggunya lah. Ya udah guys, kita nggak pikir panjang, kita nggak izin. Ini perut ini sudah lapar, sudah mau ingin makan. Yang satu udah matanya gak bisa melek, caranya ngantuk banget, ngantuk berat. Teman saya yang satu sudah wes, aku siapkan bakarannya, aku buka komporku, kemudian bikin api, ya bikin kopi juga. Ya udah, kita nggak ngerasa apa-apa gitu. Tapi gimana, angin itu udah mulai nggak tenang, angin di situ bor gimana ini mau nyalakan api ini, bingung saya. Oke, tanpa lama itu teman saya mengeluarkan dagingnya, itu kan yang bawa teman, mengeluarkan daging angsa. Ini yang dibakar, ini bumbunya, ini cepakan, ini bakarannya. Saya bikin apinya, udah tak bikinkan api sulit nyala saat itu. Api di situ sulit nyala, tapi lama-kelamaan api ini jadi. Kita kan bawa areng ya sebelumnya, bawa areng. Di situ udah wes, makanan sudah disiapkan semua, terus yang dibakar udah saya tata gitu ya. Loh, udah. Ini sambil nunggu kita kipit-kipit, kita ngobrol-ngobrol. Ternyata angin itu semakin besar. Nggak tahu ya, konon ceritanya kalau kita mau bakar sesuatu di hutan atau di gunung, itu ada sesuatu yang menginginkan makanan kita. Ya udah, aku nggak ngerasa seperti itu. Pokoknya aku bakar, itu aja wes, sekedar bakar. Tiba-tiba ada api yang loncat, terus jatuh ke itu apa, rumputnya kan kering kan, memang di sana kan enggak hujan ya, tapi mau bakar itu sulit, mau untuk terbakar pun itu sulit, kan memang anginnya kencang. Ya udah, saya mikirnya itu angin biasa yang lewat gitu ya, jatuh terbakar. Sekitaran bakaran saya itu, api itu sampai aku ngomongin, kobongan, Pak Didi kobongan. Sama Pak Didi siram itu air minum, kita bawa 2 botol, yang satu untuk disiram bagian. Cuk nora kobongan wes. Udah wes, makan lagi. Akhirnya kita ndak on cam waktu itu. Ya, tapi gimana ya, intinya kita itu mau makan di situ. Udah tak bakar semua ya, satu kali bakar langsung dimakan. Saya dibilang itu sama temen saya, dili ono enak ini, wah enak banyak tuh, enak Pak, yang ngono. Itu teman saya itu dulang caranya. Ya wis tak pangan, wis mari ngono, ngeluarkan nasi. Temanku bilang, ini makanya gimana nih, ndak ada apa sendok, ndak bawa sendok loh teman-teman. Lucu sekali, ndak bawa sendok kon muluk lah, iki reget iki tangan iki arep tak isui opo. Arep mau makan itu kita harus muluk, carane basa Jawane iku muluk itu suap pakai tangan gitu loh. Nah itu muluk ya. Nah di situ kita ndak bawa sendok, kita mau wijik pun juga eman sama air minumnya, karena kita sudah di ketinggian, nggak mungkin kita mau beli lagi ke bawah gitu. Mikirnya kan gitu. Wes beber di situ, makan ya sudah, tangan ini gak karuan wes.
Mungkin karena yang kita makan itu kotor, jadi mereka yang mau mengusik kita itu terpancing ya. Wah, iki panganane sembrono iki. Apa jarane awake dhewe kok gak iso. Mangan wis langsung mangan ngono ae. Wingi kan ngoten. Wingi kan ngono, ngono. Jadi ceritane ngono dik wingi. Jadi reget pun dipangan. Gak ketok bengi peteng gila nih. Ya wes, mangan. Ternyata makan pun juga nggak cukup satu kali, tambah terus, nggak pernah nggak merasa lapar. Ternyata ini efeknya orang yang gimana ya, sudah diganggu. Nah, kita tuh makan nggak apa namanya, nggak terasa kenyang gitu gitu ya. Makan itu nggak terasa kenyang sampai imbuh itu apa bahasa Indonesia nih, imbuh itu ambil tambah lagi gitu sampai 3 kali. Saya ambil 2 kali aja udah kenyang, udah merasa kenyang, udah wes. Aku sesok buang airnya, aku bingung, aku mikirnya di situ. Tapi teman saya 2 ini makan terus sampai habis loh. Heran aku. Wes, dintakne pisan. Ini ngomong. Mana ya? Ya wes akhirnya mangan iku dintakne. Yo gak dibagi carane no. Malam itu tanggal 4 Agustus 2023, hari Jumat, malam hari ya. Jadi menginap malam Sabtu, berarti kita paginya Sabtu tanggal 5. Jadi ini sekitaran jam 22 menuju 23 ya. Jam 4 malam hari Jumat. Nah, pada saat itu makan itu terasa tidak kenyang. Padahal sudah banyak ya, hitungannya sudah banyak sekali. Temen 2 saya itu makan terus tanpa ada rasa kenyang, terus kok dihabiskan, padahal banyak sekali itu, satu bakul itu penuh sampai habis. Gak tahu mengapa mereka nggak merasa kenyang. Terus nggak lama kemudian angin itu berembus kenceng, bus gitu ya, bus kenceng. Udah, kita mau tidur ke tenda, tapi gimana itu panggangan masih di luar semua. Kita mau tidur itu pun juga belum kelar ya, di bawah sana, di apa namanya, ini masih berantakan gitu. Terus teman saya yang satu ini mencoba untuk menelusuri lagi ke bawah. Kelihatannya di tempat yang lebih gelap itu kelihatannya lebih bagus untuk ditata tenda. Ternyata tenan di situ dia jalan. Wah, nang kene lho, tibake kudune awake dhewe ngedekne tenda nang kene. Di tempat yang gelap itu diapit 2 pohon yang besar-besaran. Tempatnya memang rata, bagus, enak. Oke, nggak lama kemudian kita ringkes ya, kita beres-beres, kita pindahkan semua ke sana. Jadi tenda pun juga kita angkat menuju ke sana. Selang kita itu harus nata ulang kembali. Kurang lebih kita menata tenda ulang itu 30 menit ya. Jadi mungkin di situ waktunya sudah jam 11 malam. Oke, teman-teman itu ada sisa daging, tapi nasinya juga sudah habis, tinggal sedikit gitu kan makannya. Jadi anehnya teman-teman tuh di situ masih bakar lagi. Saya disuruh membuat bakaran tempat baru, pada bakaran tempat kemarin itu masih tergolong ya, masih apinya itu masih menyala gitu ya. Terus setelah selesai kita bikin kopi lagi. Yuk, aku habis 2 kaleng kopi. Kok minum terus, makan terus, nggak terasa kenyang juga. Akhirnya saya bikin kopi sebentar. Terus teman saya ini minta dibakar lagi. Jadi ngomongnya gini, iki dagingnya saya wis bakaran kabeh ae. Iya, kayaknya tak bakar ya. Aku bikin api lagi di situ. Ya, kita bikin bakaran lagi. Ya agak sulit di situ, nyalanya api itu agak lama ya, mungkin selang waktu 10 menit sampai 15 menit itu baru kita bisa buat api
Ya itu fotonya ada di sini ya, saya sebutkan fotonya. Nah, lokasinya di situ. Tendanya kecil di situ, memang posisinya diapit dua pohon. Oke, berselang tak lama kemudian kita udah kenyang, udah beres, udah cukup lah. Kita mau istirahat, kita mau tidur di dalam tenda. Itu ya. Oke, kita sudah bertata masuk tenda, kemudian tidur. Di dalam tidur ini yang paling aneh itu ya saya saya itu nggak merasa ngantuk, tapi kok diajak tidur sama teman-teman. Ya udah, aku di tengah, teman saya dua itu di samping kanan kiri. Wes tidur. Teman saya yang satu ini merasa sumuk, gerah. Jadi kemudian jendelanya dibuka, jendela tenda itu dibuka, tapi bagian bawah bagian luar aja dibuka, tapi dalamnya kan masih ada selimut gitu ya, seperti selimut dalam tenda gitu, itu nggak dibuka. Ya udah wes, situlah kejadian mulai di situ. Wes kabeh wis bodo turu lur, kabeh wis bodo turu, kiwa tengen wis turu. Nah ini yang bikin saya bingung, kok bisa ya tidur di tempat seperti ini gitu kan, mikirnya gitu. Aku gak bisa turu sampai jam 12 nggak tidur. Terus aku WA yang main di rumah, WA-an gitu biar ngantuk ya. Biasanya kalau saya WA gitu cepet tidur ya, ternyata enggak tidur, malah saya cerita di situ hujan apa enggak, di sini kayaknya mau hujan. Aku kan cerita gitu, di sana jawabnya enggak hujan, di sini cerah. Waduh, di sini kelihatannya mau hujan ini. Ternyata ini angin, bukan angin dari alam. Ya, yang saya pikir di situ ya. Saya enggak mikir apa-apa itu, enggak mikir aneh-aneh gitu, enggak. Ini mau hujan, ini banter, ini corotnya anginnya banter banget tuh. Tenda itu sampai goyangnya enggak karu-karuan. Saya enggak sempat ngerekam, tapi saya fokus WA-an gitu aja. Ini angin itu kenceng banget. Katanya enggak tahu. Udah wes, selang 1 jam sampai 2 jam. Saya itu tidurnya kira-kira jam 2 ya, jam 2 lebih dikit mungkin ya. Saya WA sampai 1 jam, tapi angin seperti itu. Ya konon ceritanya kalau di hutan ada angin seperti itu ada gangguan makhluk lain. Wah, ini saya enggak mikir di situ. Ternyata saya itu ibaratnya gak ngerti apa-apa, enek gendruwo ning mburiku ngono lho. Nah, sampai saya tidur bangun gitu. Tadi saya kalau duduk gini anginnya berhenti. Tapi kalau saya tidur itu sampai 3 kali. Itu angin seperti mau hujan. Wus gitu. Ibarat tenda gitu ya. Tenda itu ditiup dari belakang gini loh. Tenda itu seperti itu, kencengnya angin. Ya, saya enggak mikir sampai situ ya. Oke lah, ini mungkin mau hujan. Alam ini mungkin mau hujan. Memang beberapa hari enggak hujan. Udah, saya tidur di samping, WA sudah selesai gitu ya. Sambil WA-an, sambil tanya sama teman saya yang ini, mbok enggak tahu tidur apa ngelilir, enggak tahu, tak tanya gitu. Duh, apa kabeh ning jowo kemeng ndak kudanan, ndak terus kabeh to. Ndak tutup piro kemeng tak ngono nih. Gua ngono wis ora nyaut itu saya. Oh, dan ngene lho delon banyu wis tapi tenda itu tak pegang gini enggak ada air, enggak ada. Tapi angin kencang seperti air hujan disemprot nyebut. Itu loh. Sampai 3 kali udah, aku enggak bisa tidur. Ini gak ngerti saya, ini mau hujan tapi kok suasananya itu enggak dingin gitu, sumuk gitu. Awak iki sumuk nang jero tenda wong telu, jenenge angin udan biasanya kan adem to ya, adem lho. Angin ketemu angin hujan itu dingin, udah sembur terus seperti disembur gitu, dibuat mainan. Ya mungkin di sinilah kesalahan kita, karena kita nggak izin. Kita pindah tenda pun juga nggak ngomong, aku pindah ke sini, mohon maaf izin dulu. Harusnya seperti itu, kita nggak ada izin.
ya gimana ya, kita harus kontak itu sama penghuni ya. Penghuni itu kan kita nggak tahu penghuni di situ baik manusia ataupun bukan. Kita harus tetap sopan, harus minta izin gitu ya, biar kita nggak diganggu. Tadi malam kita diganggu, hitungannya kita memang diganggu, kita nggak izin. Ya udah, saya juga belum nyadar kalau itu kita diganggu. Oke, saya tunggu sampai tidur saya. Sampai tidur, teman saya ini terbangun, yang satu terbangun, katanya dia itu digoyang-goyang gini sama angin itu, goyang-goyang gini terus ngelilir sampai lindian. Carane nopo apa ya bangsa bahasane lindian itu apa, lindian lah bahasa Jawa nih, lindur apa piye gak paham. Ngono ceritane. Oke, teman saya itu terbangun dan saya tidur tidak tahu. Dia kemudian cerita gitu, digoyang-goyang gitu kan. Saya tidur wes, jadi saya yang tidur, teman saya kan yang bangun. Setelah mendekati subuh gitu ya, ada apa ya, kalau sebelum subuh kan anek sola-sola, ngarani sola-sola apa ya ngarani ya, kan ada suara dari musola gitu kan. Tiba-tiba angin itu juga hilang, udah sepi dan tidak ada sama sekali angin, wes normal subuh seperti biasa. Udah sampai di situ kita baru berpikir bahwasanya mataharinya maju mambengi iki tak pikir udan. Jadi aku mau muat atau tak, loh kok gak teles belas, aku kan metu yo, metu kok gak teles belas iki, apa jenenge, yang di luar itu karpet yang di luar enggak teles belas lho, mambengi kayak udan dawer sampai petik-petik angin. Oh alah, teman saya cuma mikir tapi nggak mau cerita kalau itu kita diganggu sama genderuwo. Kalau di hutan tuh banyaknya kan memang genderuwo. Makhluk genderuwo itu makhluk halus, makhluk jin yang gede, yang diibaratkan gede gitu ya, yang dia itu suka usil seperti itu. Ya wes gak nyadar. Oke, kita jalan-jalan, udah pagi, kita ke jalan-jalan. Sekiranya udah cukup, saya buang air. Nah baru saya buang air itu izin buang air di tempat sebelah gitu. Mbah, nyun sewu, kula nguyuh teng mriki, kula mboten betah ngempet nguyuh ngono. Wis tak wis. Teman saya yang satu itu yang bangun itu dia buang hajat. Gila nih disengi. Itulah ya cerita horor di Watu Payung, Tulungagung. Itu yang saya alami bertiga, hanya kita bertiga ya, sebenarnya 4, yang 4 turun. Oke, sekian dulu ceritanya. Terus ini videonya saya lanjutkan, bahwasanya perjalanan pulang gitu ya guys. Oke, terima kasih. Ini bisa jadikan pelajaran buat teman-teman kalau mau camping di tempat yang belum kita kenal, atau di tempat hutan, atau dimanapun berada, itu wajibnya harus minta izin dulu sama orang setempat ya. Kalau orang setempat ataupun penghuni setempat. Nah, kemarin memang pengalaman kita nggak pernah izin, nggak ada izin ya. Ya saya pikir itu dekat memang dekat dari rumah gitu kan kita, tapi di tempat orang lain itu wajibnya izin ya. Jangan lupa kalau mau masak itu juga izin dulu, izin juga. Ini baiknya ini saya masak, harusnya kan ngomong gitu ya, ini saya masak, kalau kamu mau silahkan tapi jangan mengganggu, saya kasih gitu kan. Kita itu hidupnya berdampingan lor ya. Yes, oke. Cerita yang horor yang seperti ini itu mungkin jarang yang teman-teman tahu, tapi ya ini pengalaman kita. Semoga tidak terjadi pada teman-teman kalian semua. Ini kita nggak diganggu tapi kita sopan tetap di jalan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba berjalan di wait. Kita bikin tendanya di situ ya. Ini savana Watu Payung.
Oh, bagus sekali. Watu payung, pelem, campur darat. Oke. Sendeng. Oh, diembar savanane. Oh, ternyata di sini guys tempatnya. Ada tulisan W. P. Savananya. Keren. Keren sekali savananya. Kita ada di tulisan W. Watu payung. Oh iya, ada colokannya itu ternyata. P-nya mati. Guys. Kok tak upload nang YouTube, guys. YouTube tak tag engko Dedi Prasetyo. Iso ngeces nang kono. Lah mbok senggol. Medhot. Hai, selamat pagi. Oh, sini ya. Nanti lewat situ saja ya, guys. Ya, oke. Sip. Nganan, nganan. Nganan akhirnya neng ngisore Gunung Budek kae engko. Sampai masjid kae ya. Yo. Nggih. Nggih, anu mboten semerap jalan sih. Nggih. Ini sukane teng ngandhap ori kok. Nggih. Yo, apik do. Oke. Oh, kene apik do yan. Sengreng ngene. Jos. Latihan, Pak. Ngalas. Watu payung. Blok sunrise. Kita sarungan. Oh. Ini lho, ketok rambut kon.